Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya rekan-rekan semua. Mudah-mudahan rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat. Ya, berhubung saya tidak bisa memberikan materi secara langsung pada pertemuan hari ini, ya dikarenakan ada ujian sidang, ya. Maka saya akan memberikan penjelasan mengenai teori kepribadian dari Viktor Frankl, ya, yang juga memang dikenal melalui logoterapinya, ya. Saya yakin rekan-rekan juga sudah sedikit banyaknya memperoleh pemahaman mengenai teori kepribadian dari Viktor Frankl ini dari materi yang sudah disajikan oleh kelompok penyaji sebelumnya. Baik, langsung saja rekan-rekan ya. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai teori kepribadian dari Viktor Frankl. Baik, untuk biografi singkat dari Viktor Frankl ini, ya memang beliau ini sangat dikenal sebagai guru besar ya yang luar biasa dalam bidang logoterapi. Ya, kalau misalkan rekan-rekan coba searching mengenai logoterapi, itu yang akan muncul adalah tokohnya dari Viktor Emil Frankl, ya di mana memang beliau merupakan profesor dalam bidang neurologi dan psikiatri di The University of Vienna Medical School. Ya, kemudian juga beliau merupakan pendiri ya yang biasa disebut mazhab ketiga psikoterapi ya, dari Wiener setelah psikoanalisis Sigmund Freud dan psikologi individual dari Alfred Adler. Ya nanti akan ada pembahasannya juga nih teori kepribadian dari Alfred Adler ya, di mana aliran dari Viktor Emil Frankl ini merupakan aliran logoterapi. Oke, kita langsung saja ke konsep dasar psikologi dari Viktor Frankl ini. Ada 3 poin utama, di mana di sini juga akan dijelaskan nanti ya di dalam slide-slide berikutnya mengenai hidup memiliki makna dalam semua keadaan, bahwasanya makna-makna yang bisa kita dapatkan itu bukan hanya makna yang hanya bersifat positif saja bagi diri kita, tapi makna pun bisa kita temukan dalam keadaan atau pengalaman-pengalaman buruk sekalipun. Kemudian motivasi utama untuk hidup yang akan dicapai adalah menemukan makna dalam hidup. Ya, ini yang memang menjadi utama, ya, yang mendorong kita untuk menampilkan tingkah laku tertentu, ya adalah bagaimana dorongan tersebut atau motivasi tersebut bersumber dari makna di dalam hidup kita yang kita miliki. Dan kemudian di dalam konsep dasar lainnya disebutkan bahwa kita memiliki kebebasan untuk menemukan makna pribadi diri kita. Dan di sini memang landasan teori kepribadian logoterapi ini bercorak eksistensial humanistik. Ya, ini sempat dibahas di pertemuan kita sebelumnya mengenai landasan teori ini, yang artinya individu memiliki kebebasan untuk menampilkan perilakunya secara sadar. Jadi bukan hanya dibatasi oleh perilaku-perilaku yang sifatnya mekanistik seperti halnya pada konsep behavioristik, atau bukan juga perilaku-perilaku yang memang didorong karena apa namanya dorongan-dorongan yang sifatnya instinktif ya, seperti yang disampaikan oleh Freud. Tapi di dalam konsep yang konsep eksistensial humanistik ini itu menekankan bahwasannya kita punya kebebasan untuk menampilkan perilaku dengan sadar atau berkehendak sadar diri dan mampu menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Ya. Dan kemudian di sini kan bahwa kita sebagai manusia memiliki kualitas-kualitas insani ya, atau human qualities, yaitu ada yang dinamakan potensi, kemampuan, bakat, dan sifat yang tidak
terdapat pada makhluk-makhluk lain, ya, yang membedakan kita juga dengan makhluk-makhluk lain seperti binatang, ya. Di sini contoh kualitas-kualitas insani itu seperti halnya bagaimana kesadaran diri kita, transendensi diri, ya. Transendensi diri ini terkait dengan bagaimana kesadaran kita akan ketuhanan, ya. Kita memiliki sesuatu yang maha besar di atas diri kita, ataupun terkait dengan makna-makna yang di luar nalar yang kita miliki, gitu ya. Dan kemudian memahami dan mengembangkan diri, kebebasan memilih, dan juga kemampuan menilai diri sendiri dan orang lain. Kemudian ada spiritual dan religiusitas, bagaimana humor dan tertawa, etika dan rasa estetika atau keindahan, kemudian nilai value-value yang kita miliki, dan juga makna. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, ya, bahwasannya teori eksistensial humanistik ini atau aliran logoterapi ini bukan aliran yang berorientasi pada masa lalu, ya, seperti halnya psikodinamik atau psikoanalisa dari Sigmund Freud, ya, yang menekankan bahwasannya apa yang terjadi pada diri kita adalah sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian masa lalu, ya. Dan kemudian teori kepribadian ini juga bukan yang berorientasi ke masa saat ini dan di sini, ya, atau here and now, seperti pandangan behavioral, ya, atau behavioristik. Tapi untuk teori kepribadian ini berorientasi pada masa mendatang. Kenapa? Karena makna hidup yang kita miliki itu orientasinya adalah mengejar, betul-betul mengejar sesuatu yang menjadi tujuan kita, sesuatu yang harus kita raih, ya, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita capai. Dan itu bukan ada pada konsep past oriented atau konsep here and now. Nah, di sini untuk logoterapi juga dijelaskan bahwasannya menggambarkan manusia sebagai kesatuan yang terdiri dari dimensi-dimensi somatik, psikis, dan spiritual, ya, atau sebutan lainnya adalah biopsikospiritual. Jadi kalau di beberapa pendekatan untuk memahami perilaku manusia, ada juga yang menyebutkannya perlu dilihat melalui pendekatan yang komprehensif, yaitu biopsikososio-spiritual. Ya, ada yang menyebutkannya juga seperti itu. Dan hal yang terpenting pada logoterapi adalah bagaimana secara eksplisit memasukkan spiritualitas sebagai salah satu determinan dalam sistem dan struktur kepribadian yang mungkin tidak ditekankan pada beberapa pendekatan psikologi yang lain. Ya, bahwasanya spiritualitas ini menjadi penting ya, di dalam struktur kepribadian yang kita miliki. Kemudian di sini ada konsep tentang manusia menurut pendekatan dari Viktor Frankl ini, karena tadi ya ada istilah logoterapi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu memiliki arti makna atau meaning, dan juga rohani atau spirituality, dan juga mengenai penyembuhannya. Jadi penyembuhan yang memang melalui pendekatan pencarian makna, ya, yang perlu dicari oleh individu, dan juga melalui bagaimana pendekatan rohani atau spiritualitas ini juga akan berpengaruh terhadap proses penyembuhan terkait masalah-masalah psikologis yang dialami oleh seseorang. Yang di sini ada 3 asumsi dasar terkait dengan kodrat manusia dalam logoterapi, di mana antara satu dengan yang lainnya saling menopang, ya, ada keterkaitan. Yang pertama adalah kebebasan berkeinginan, ada freedom of will, yang bahwasannya kebebasan manusia merupakan kebebasan yang berada dalam batas-batas tertentu. Jadi bukan ditentukan oleh hal-hal yang sifatnya biologis atau instingtif, ya, atau konflik-konflik di masa anak-anak, atau kekuatan lahir dari luar individu tersebut. Ya, kalau kekuatan lahir dari luar itu seperti konsepnya behavioristik, bahwasannya lingkungan memegang peranan yang lebih besar untuk menciptakan perilaku seseorang, atau konflik-konflik di masa anak-anak.
ya, yang akan mendorong seseorang. Tapi dalam teori Viktor Frankl ini berpendapat bahwa yang mendorong seseorang itu merupakan kebebasan yang dimiliki gitu ya oleh individu tersebut, di mana kebebasan tersebut juga memiliki batas-batasan tertentu, dan kemudian keinginan akan makna, will of meaning. Manusia mengarahkan dirinya pada sesuatu yang ingin dicapainya, yaitu adalah makna. Ya, maka dari itu orang yang punya masalah psikologis itu, kalau dilihat dari pendekatan logoterapi, itu perlu dilihat apakah ada dasar-dasar di dalam diri individu tersebut, ya, di dalam kepribadiannya, di mana dia tidak memiliki makna, dia tidak memiliki keinginan, ya, sesuatu yang bermakna bagi diri dia untuk dia capai. Dan kemudian yang ketiga adalah makna hidup, meaning of life. Ini merupakan hal-hal yang dianggap sangat penting. Ya, ini juga beririsan dengan sesuatu yang diinginkannya berupa apa? Berupa hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga buat individu tersebut. Nanti akan ada penjelasan juga mengenai apa sih faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa menemukan gitu ya, atau menganggap sesuatu itu bermakna, atau dari mana sih sumber-sumber makna hidup tersebut bisa diperoleh. Nah, ini tadi sempat dijelaskan ya, bahwasannya makna hidup itu bisa ditemukan dalam setiap keadaan. Bukan hanya keadaan yang menyenangkan bagi kita, atau hanya keadaan yang membahagiakan bagi kita, tapi juga keadaan yang menyulitkan, keadaan yang membuat kita merasa menderita. Itu kita bisa menemukan yang namanya makna hidup. Kenapa? Ya karena tadi, apakah seseorang bisa menemukan pembelajaran dari suatu peristiwa tertentu, itu juga akan berpengaruh terhadap pemaknaan di dalam hidupnya. Karena ketika seseorang hanya berfokus pada kesenangannya saja, bisa berarti bahwa jangan-jangan dia belum menemukan makna hidupnya secara secara komprehensif, secara lebih utuh, ya. Karena dia tidak bisa menemukan makna hidup dalam situasi yang lain. Padahal konsep utuhnya adalah ketika makna hidup yang kita miliki itu bisa kita peroleh dari setiap keadaan yang terjadi pada diri kita. Ya, maka dari itu di sini disebutkan bahwasannya pengertian makna hidup menunjukkan bahwa dalam makna hidup terkandung tujuan hidup, yakni hal-hal yang perlu dicapai dan dipenuhi. Baik itu pencapaian kita terkait dengan situasi yang menyenangkan, ya, ataupun pencapaian-pencapaian tertentu atau kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi ketika kita berada di dalam suatu penderitaan. Maka dari itu juga ada eh, pengertian lain ya dari kebermaknaan hidup, di mana ini merupakan kualitas penghayatan individu terhadap seberapa besar dirinya dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dan seberapa jauh individu telah berhasil mencapai tujuan-tujuan hidupnya untuk memberi arti terhadap kehidupannya. Jadi arti di sini bisa luas ya, dan arti di sini juga bisa dalam berbagai konteks situasi yang dia alami. Dan ini berikutnya ada aspek-aspek kebermaknaan hidup. Ya, ada aspek mengenai arti hidup. Ya, ini arti hidup juga sering dikaitkan dengan makna hidup itu sendiri. Tadi segala sesuatu yang kita anggap penting, yang memberikan nilai spesifik bagi kita, sehingga hal itu menjadi tujuan bagi hidup kita. Kemudian ada kepuasan hidup. Ini terkait dengan bagaimana kita bisa nggak menikmati atau merasakan kepuasan terhadap apapun yang sedang kita jalankan, aktivitas apapun atau situasi apapun yang sedang kita hadapi. Ada nggak perasaan nikmat atau kepuasan di dalam menjalankan aktivitas tersebut? Kemudian berikutnya ada kebebasan. Kita bisa nggak sih punya kendali dari diri kita sendiri untuk kita bisa memilih, ya, apa yang menjadi makna bagi kehidupan kita. Dan pilihan tersebut tentunya juga punya konsekuensi, di mana kita tahu konsekuensi tersebut akan memunculkan konsekuensi seperti apa. Kemudian sikap terhadap kematian ini juga merupakan
aspek dari kebermaknaan hidup. Kenapa? Karena di dalam sikap kita terhadap kematian itu mencakup bagaimana persepsi kita dan kesiapan diri kita juga untuk menghadapi kematian tersebut, gitu ya. Maka dari itu ada beberapa eh, suatu istilah atau pernyataan tertentu gitu, untuk menemukan makna hidup. Ya, ketika saya mati, saya ingin dinilai seperti apa oleh orang-orang yang saya tinggalkan, gitu ya. Itu juga salah satu bagian dari bagaimana persepsi tentang kesiapan individu terhadap kematian, di mana kematian ini pasti akan kita hadapi. Kemudian pikiran tentang bunuh diri, bahwasannya dalam kebermaknaan hidup, pikiran tentang bunuh diri ini justru menjadi pikiran di mana ini bukan merupakan solusi yang bisa kita pilih ketika kita menghadapi berbagai situasi. Tadi kembali lagi ke pengertian ya, atau definisi makna hidup ini bisa kita capai di berbagai situasi, baik situasinya itu membahagiakan diri kita, situasi yang menyenangkan, ataupun situasi yang di mana kita merasa menderita dalam situasi tersebut. Dan dalam kebermaknaan hidup, bunuh diri atau yang sederhananya adalah baru sebatas pikiran kita, gitu ya, untuk melakukan bunuh diri, ini bukan merupakan solusi dari situasi yang kita hadapi. Dan kemudian yang terakhir ada kepantasan untuk hidup. Dalam pengertiannya kepantasan untuk hidup ini, kita ada proses evaluasi, ya, bahwa apa yang kita telah lalui di dalam kehidupan kita itu merupakan sesuatu yang memang wajar, sesuatu yang memang pantas terjadi pada kehidupan kita. Ada kalanya kita mengalami sesuatu yang menggembirakan, ada kalanya kita mengalami sesuatu yang menyedihkan, ada kalanya kita menghadapi sesuatu yang membanggakan, ada kalanya kita menghadapi sesuatu yang mengecewakan. Bahwa hal tersebut adalah naik turunnya kehidupan kita itu merupakan kepantasan. Ya, sesuatu yang memang wajar kita alami. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memaknakan setiap kejadian tersebut sehingga kita selalu punya kebermaknaan tadi. Kita selalu mendapatkan makna ya dalam hidup kita. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebermaknaan hidup. Ya tadi sudah sempat disinggung di awal. Yang pertama ada nilai-nilai kreatif. Ya bagaimana aktivitas kita, aktivitas yang baru, aktivitas yang produktif, menghasilkan, bermanfaat, ya, yang sifatnya juga inovatif, bisa jadi ini berkenaan dengan suatu pekerjaan tertentu yang kita lakukan, ini akan menciptakan suatu kebermaknaan hidup kita. Ini akan berpengaruh terhadap bagaimana apa yang kita ciptakan itu ada dampaknya nggak sih terhadap diri kita, ada dampaknya juga nggak sih terhadap orang lain, gitu ya, sehingga itu bisa mempengaruhi kebermaknaan hidup kita. Yang berikutnya adalah nilai-nilai pengalaman. Ya, setiap orang pasti memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda. Baik itu pengalaman yang dianggap positif atau pengalaman yang dianggap negatif. Tapi bagaimana individu tersebut bisa memperoleh nilai ya dari pengalaman tadi, entah itu nilainya merupakan nilai kebenaran. Oh, ternyata ketika saya melakukan sesuatu itu harus seperti ini, bukan seperti yang saya alami sebelumnya. Ya, kegagalan yang saya alami sebelumnya, saya punya pengalaman untuk menemukan suatu kebenaran tertentu atau adanya keindahan. Ada ketika kita merasakan kesulitan-kesulitan tertentu, ya misalkan, aduh, saya ngerjain tugas ini susah banget, saya mau belajar ini susah banget, tapi ternyata setelah kita belajar, kita menemukan suatu keindahan tertentu. Oh, ternyata dengan belajar ini, saya dapat dengan mudah melakukan hal yang lain, gitu. Ataupun terkait juga dengan pengalaman kita berinteraksi dengan orang lain. Ya, ada pengalaman terkait dengan cinta, ya bukan hanya dengan orang lain, tapi juga dengan aktivitas-aktivitas tertentu yang kita lakukan. Ya, kemudian ada nilai-nilai sikap. Jadi nilai sikap ini terkait juga dengan bagaimana kita bisa menerima ya dengan penuh ketabahan, kesabaran dan keberanian segala bentuk penderitaan yang tidak mungkin dihilangkan.
Ya, jadi sikap kita terhadap berbagai macam situasi itu seperti apa, itu akan berpengaruh terhadap kebermaknaan hidup kita. Karena untuk hal-hal seperti kematian, bencana, kemudian sakit, ya, kemudian juga beberapa penderitaan lain itu mungkin tidak bisa kita hindarkan. Ini akan terjadi pada diri kita, tapi bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi tersebut akan berpengaruh terhadap makna hidup yang kita punya. Selain ketiga hal ini, ya ada juga sumber-sumber hidup bermakna lain, yaitu ada self preoccupation, ya bagaimana kesibukan dengan diri kita sendiri ini bisa jadi makna hidup yang kita peroleh dengan jaminan uang yang kita punya, ya, sehingga kita merasa bahwa kebutuhan dasar yang kita butuhkan saat ini itu akan terpenuhi, ataupun dari individualisme ini kita bisa peroleh sumber kebermaknaan hidup lewat prestasi-prestasi personal kita, aktivitas yang kita lakukan, atau waktu luang yang kita miliki. Kemudian kolektivisme, ya makna hidup yang dapat diperoleh melalui tradisi kebudayaan dan norma-norma sosial, ya ketika kita berinteraksi dengan orang, mungkin gotong royong, kerja sama, gitu ya. Kemudian sopan santun yang kita lakukan terhadap sesama di lingkungan kita, itu juga bisa memunculkan makna hidup yang kita miliki. Atau ada self transcendency, yang bagaimana makna hidup dapat diperoleh dengan menghayati nilai-nilai, ide-ide, aktivitas keagamaan dan menolong sesama. Ya, seperti tadi halnya bahwasannya kita sebagai makhluk yang memiliki Tuhan, ya sebagai pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala, gitu. Dengan menghayati bahwasannya kita makhluk yang lemah, yang memang juga kita ada di dalam ruang kendali pencipta kita, itu juga bisa kita bisa mempunyai makna hidup. Kita juga beraktivitas itu untuk beribadah, gitu ya. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita niatkan untuk ibadah, itu juga merupakan nilai-nilai, ya yang kita miliki, yang bisa menjadi sumber bagi makna hidup kita. Kemudian ini masuk ke struktur dan dinamika kepribadian, rekan-rekan. Di sini pandangan Frankl akan kesehatan psikologis menekankan pentingnya kemauan akan arti atau makna. Jadi ini bisa mengartikan bahwa orang yang memiliki masalah-masalah psikologis itu karena individu-individu tersebut punya makna yang hilang, atau dia tidak memiliki makna, gitu ya. Atau di sini disebutkan orang-orang yang kehilangan arti kehidupannya. Maka dari itu ada yang dinamakan logoterapi, karena konsepnya balik lagi tadi, logoterapi ini adalah untuk menemukan makna terlebih dahulu, ya, menemukan arti di dalam kehidupan seseorang. Di mana di sini teori tentang kodrat manusia yang berasal dari logoterapi dibangun atas 3 tiang, yaitu bagaimana kebebasan kita, kemauan akan arti atau makna, dan arti kehidupan. Nah, di sini hidup tanpa makna ini konsep bagi pendekatan dari Viktor Frankl yang menyebutkan bahwa ketidakberhasilan seseorang dalam menemukan dan memenuhi makna hidup ini akan menimbulkan penghayatan hidup tanpa makna. Ya, hampa, gersang, merasa nggak punya tujuan, merasa hidup nggak berarti, bosan, dan bisa juga apatis. Nah, untuk penghayatan-penghayatan ketidakberhasilan untuk menemukan maknanya ini yang akan bisa mengarah kepada masalah-masalah psikologis, walaupun belum tentu sampai kepada gangguan, ya gangguan psikologis, tapi ketika intensitasnya begitu kentara, begitu terasa, gitu ya, hidup tanpa makna ini bisa mengarah kepada masalah psikologis yang lebih signifikan. Penghayatan-penghayatan seperti digambarkan di atas mungkin saja tidak terungkap secara nyata, tapi menjelma dalam berbagai upaya kompensasi dan kehendak yang berlebihan. Nah, ternyata orang yang punya kehendak yang berlebihan terkait suatu keinginan, yang misalkan keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk bersenang-senang mencari kenikmatan yang berlebihan, termasuk juga kenikmatan seksual, kemudian bekerja over, gitu ya, kemudian mengumpulkan uang secara berlebihan, itu bisa jadi juga jangan-jangan ini merupakan bentuk kompensasi dari kehidupan individu tersebut yang tidak memiliki makna atau kehilangan makna, sehingga terkompensasilah pada keinginan-keinginan
seperti 5 hal di sini, gitu ya. Nah, kemudian ini dalam keadaan intensif dan berlarut-larut, penghayatan hidup tanpa makna ini bisa menjelma menjadi neurosis nogenik, karakter totaliter, dan karakter konformis. Untuk neurosis nogenik ini lebih ke arah ada gangguan perasaan yang akan menghambat prestasi dan penyelesaian diri seseorang. Ya, ini biasanya muncul dalam bentuk seperti mudah bosan, ya hampa gitu, kayak nggak ada tujuan, putus asa, hilang minat, kurang inisiatif, serta merasa bahwasannya nggak ada eh, hidup ini nggak ada artinya sama sekali ya. Kalau misalkan dalam gangguan yang sekarang kita pahami lebih ke arah depresif ya. Orang depresif itu kan nggak kehilangan minat, merasa putus asa, gitu ya, merasa bahwa hidupnya nggak ada arti lagi. Ya. Dan ini kemudian yang kedua adalah karakter totaliter, adalah gambaran pribadi kecenderungan untuk memaksakan tujuan, kepentingan, dan kehendaknya sendiri kepada orang lain dan nggak bersedia menerima masukan dari orang lain. Dan yang ketiga ada konformis. Ini kebalikannya. Kalau yang ini memaksakan kehendaknya ke orang lain, kalau yang ini justru seakan-akan dia nggak punya kehendak. Dia seakan-akan menyerahkan semua keputusannya, perilakunya itu kepada tuntutan yang ada di lingkungan. Ya. Jadi terlalu istilahnya terlalu kalau bahasanya sekarang itu people pleaser gitu ya. Dia segala sesuatu iyahin, iya aja gitu, nurut-nurut aja sama apa yang dikatakan oleh orang lain. Padahal karakter konformis ini biasanya memang berawal dari kekecewaan dan kehampaan hidup sebagai akibat tidak berhasilnya memenuhi motivasi utama, yaitu hasrat untuk hidup bermakna. Jangan-jangan dia secara pribadi nggak berhasil tuh untuk menemukan kehidupan bermaknanya, sehingga dia terlalu menyerahkan segala sesuatunya itu terhadap keinginan yang ada di lingkungannya, tanpa dia memperhatikan bahwa dia pun punya loh keinginan dan kepentingan sendiri. Ya, ini neurosis ini diakibatkan oleh dua hal, kehilangan dorongan atau insting alamiah dari alam, gitu ya, dan kemudian adanya hilangnya nilai-nilai agama dan adat yang dia miliki. Sehingga ketika dia tidak punya value pribadi, maka bisa muncul masalah-masalah psikologis tadi. Dan logoterapi di sini akan memberikan 3 cara bagaimana cara ini bisa memberikan arti pada kehidupan, yaitu dengan cara kita menciptakan sesuatu, tadi ya ada kita bagaimana kreatif, memunculkan ide-ide baru, inovatif, ya itu bisa kita gunakan salah satu cara untuk kita menemukan makna, dan kemudian bagaimana dengan sesuatu yang kita ambil dari dunia dalam pengalaman. Kira-kira dari pengalaman yang sudah pernah kita alami, baik pengalaman positif atau negatif yang kita pernah eh, alami di masa lalu, gitu. Ada nggak sesuatu hal yang bisa kita ambil pelajarannya? Atau ada nggak makna-makna positif, makna-makna yang bisa membangun diri kita, yang bisa memunculkan nilai-nilai bagi diri kita. Dan kemudian bagaimana sikap yang kita ambil dalam situasi-situasi yang membuat kita menderita. Ya, ini adalah 3 cara pendekatan dari logoterapi. Ini untuk neurosis nogenik ini bisa termanifestasikan dalam simptomatik neurosis psikogenik seperti depresi, hiperseksualitas, alkoholisme, ya, obsesionalisme, dan tindakan kejahatan. Nah, jadi memang bentuk manifestasi dari orang yang punya masalah neurosis nogenik ini bisa muncul seperti ini bentuk-bentuknya. Dan kemudian ini kita membahas mengenai pribadi diri kita untuk mengatasi diri kita sendiri, ya, bahwasannya dalam pergulatan kita mencari jawaban atas eksistensi diri kita atau makna yang akan kita coba miliki, gitu ya, makna yang akan kita capai, makna yang akan kita tuju, itu mencakup beberapa aspek. Ada aspek fisik dan non fisik, kesadaran dan ketidaksadaran, dan orientasi diri versus sesama manusia. Kita akan bahas satu persatu. Untuk fisik dan spiritual, bahwasannya kita ya hidup itu bukan hanya terdiri dari aspek fisik saja, ya, atau aspek biologis. Bahwasannya kita pun terdiri dari aspek-aspek non fisik,
ya, yaitu bagaimana aspek-aspek psikologis kita, sosial kita, spiritual kita ya, aspek psikologis itu bagaimana proses berpikir kita, gitu ya. Kemudian persepsi kita, emosi kita itu juga aspek-aspek non fisik. Dengan fisik tadi lebih ke arah biologis, ini butuh yang namanya pemenuhan seperti ketika kita merasa lapar, kita butuh makan gitu ya. Ketika kita merasa sakit, kita pasti berupaya untuk melakukan sesuatu agar kita sehat kembali ya. Dan ada juga kepuasan secara biologis atau ketertarikan kita dengan material ya, hal yang sifatnya material. Dan di sini salah satu teknik yang relevan untuk mengatasi kecenderungan orang mencari kesenangan biologis atau dunia materi saja, ya, menurut logoterapi, salah satu pendekatannya adalah dengan adanya bimbingan rohani, ya, atau bagaimana spiritualitas yang kita miliki. Ya. Jadi spiritual ini mengacu pada sisi tendensi pada manusia, bahwasannya manusia itu bukan hanya digerakkan ya atau hidup untuk mencapai kebutuhan biologis atau dunia materi saja, tapi seperti halnya di sini bimbingan rohani dan juga spiritualitas ini menjadi penting bagi manusia karena dengan kita memahami ya bahwasannya di dalam bimbingan rohani atau di dalam pendekatan spiritualitas itu akan mengandung makna-makna atau nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan atas suara hati. Ya, ini juga akan memunculkan yang namanya ada rasa tentram, ada rasa damai gitu ya, ada rasa tenang. Ya, seperti halnya yang tadi saya sempat sampaikan ketika kita merasa bahwasannya kita itu eh, melakukan sesuatu tidak lain tidak bukan hanyalah untuk beribadah. Ya, dengan kita punya nilai-nilai seperti itu, justru itu akan menimbulkan rasa tentram. Apapun yang terjadi pada diri kita itu merupakan bentuk ibadah kita kepada Sang Pencipta. Ya, itu juga salah satu pemaknaan. Dan kemudian kesadaran versus ketidaksadaran. Ya, tiap orang menurut pendekatannya Viktor Frankl ini memiliki bagian kepribadian yang tidak disadari ya karena ada pengalaman-pengalaman yang dia pernah alami kemudian dia tekan ya atau juga ada hal-hal atau dorongan-dorongan yang sifatnya amoral atau memang itu tidak sesuai dengan norma yang ada di lingkungan ya dan kemudian sebetulnya bagian kepribadian tidak disadari ini karena ditekan dalam kenyataannya selalu mendesak untuk dipuaskan. Jadi sebetulnya ada seperti konsepnya Freud ya bahwasannya ada kebutuhan instingtif yang harus selalu dipuaskan. Ya, namun dalam keadaan sadar pemuasan terhadap dorongan bawah sadar tersebut tidak dapat diterima. Gitu. Jadi bagaimana orang yang sehat secara psikologis ini dia bisa mengetahui ya, atau menggali bagian kepribadian yang tidak dia sadari, termasuk juga kira-kira ada dorongan-dorongan apa yang saya tidak sadari ternyata itu tidak sesuai dengan norma di lingkungan. Ya, kemudian juga ada dorongan-dorongan amoral yang saya miliki, ada ketakutan-ketakutan, harapan-harapan yang irasional. Semakin saya menyadari hal tersebut, ya, kemudian dia mengintegrasikan sisi gelap yang tadi dengan kepribadian bagian kepribadian yang dia sadari itu akan menjadikan dia lebih sehat ya. Kenapa? Karena dengan dia menyadari terlebih dahulu misalkan ada harapan-harapan irasional yang dia tekan, oh secara realitasnya tidak bisa saya capai. Oh, yang bisa saya capai adalah apa? Apa yang bisa saya maknakan dari ketidakmampuan saya untuk mencapai harapan-harapan yang irasional tersebut? Ada proses pengintegrasian ya terkait dengan hal yang dia tidak sadari, itu bisa menjadikan individu tersebut lebih sehat secara psikologis. Ya, maka dari itu di sini dengan jalan ini seluruh komponen kepribadiannya dapat bekerja sama membentuk kesadaran penuh diri self yang penuh dengan tujuan. Itu. Nah, kemudian ada orientasi diri versus sesama. Ini terkait dengan bagaimana apakah kita masih berorientasi terhadap diri kita sendiri, gitu ya, terkait juga dengan kebutuhan fisiologis pribadi yang harus dipuaskan, sehingga seakan-akan manusia mengalami keterpisahan dari dunia sekitarnya. Padahal jika kita
gali lagi tentang kebermaknaan hidup, itu tidak akan terlepas dari ikatan-ikatan dengan pihak lain, dengan sesama manusia. Ya, oleh karena itu, untuk mencari salah satu cara kita mencari makna hidup ya dengan cara bagaimana kita berinteraksi dengan orang, entah itu kita dalam situasi-situasi tertentu kita patuh pada seseorang, kita juga patuh terhadap kelompok, kita patuh terhadap aturan-aturan dalam institusi tertentu atau lembaga, dan kita juga patuh terhadap aturan-aturan yang Allah berikan kepada diri kita. Itu untuk apa? Untuk ini balik lagi untuk eh, menjalin gitu ya ikatan-ikatan baru dengan sesama, ya baik dengan tadi sifatnya sesama manusia gitu ya, kelompok-kelompok tertentu, atau kita ada ikatan-ikatan rohaniah kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, dengan ikatan tersebut, dengan menjadi bagian dari orang lain atau dengan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari kita, dari sesuatu yang lebih berkuasa dari diri kita, ini maka akan ada eh, kekuatan pribadi gitu ya yang muncul dari diri kita. Sehingga hal ini pun akan menjadi salah satu syarat yang akan memuaskan kebutuhan diri kita. Ya, karena kalau misalkan kita hanya berorientasi pada diri, tadi yang sempat disebutkan bahwasannya kita ingin mendominasi, gitu ya. Kalau kita ingin mendominasi, itu kan istilahnya konsepnya masih pada self atau diri kita sendiri saja, atau kita terlalu terfokus pada orang lain, terlalu patuh, itu sebetulnya tidak akan membuahkan kepuasan. Ya, dan salah satu syarat yang akan membuat kita merasa puas dengan kebutuhan akan orientasi diri kita sendiri dan keseimbangannya dengan sesama, yaitu adalah bagaimana kita bisa punya rasa integritas antara diri kita dengan dunia kita, gitu ya. Itu juga melibatkan cinta yang kita miliki terhadap diri kita sendiri ataupun orang lain. Dan ini kodrat eksistensi manusia yang sehat. Ya. Ini saya jelaskan secara singkat saja. Rekan-rekannya ada spiritualitas ya, terkait dengan tadi sudah disampaikan ya, bahwasannya bukan hanya sifat yang material duniawi, tapi juga bagaimana sifat sifat rohaniah ya atau kejiwaan kita. Kemudian juga kebebasan, kita bisa memilih dengan penuh tanggung jawab. Kemudian ini yang tanggung jawabnya, ini bebas memilihnya dan penuh tanggung jawab ya atas apa yang sudah kita pilih. Dan kemudian di sini ada 7 sifat yang bisa ditampakkan oleh orang yang berkepribadian sehat. Yang pertama adalah mereka bebas memilih langkah tindakan mereka sendiri, ya bukan hanya diatur oleh kekuatan-kekuatan di luar diri mereka. Ini poin 3-nya, kebalikannya ya. Kemudian yang kedua, mereka secara pribadi bertanggung jawab terhadap tingkah laku yang mereka pilih. Yang keempat, mereka telah menemukan arti dalam kehidupan yang cocok dengan self-nya mereka. Kemudian mereka sadar ya mengontrol kehidupan mereka, ya bukan mereka hanya dikendalikan oleh lingkungan, dan mereka mampu mengungkapkan nilai-nilai daya cipta, nilai-nilai pengalaman atau nilai-nilai sikap. Ya. Apa yang saya kejar, apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka, ya terkait situasi-situasi atau perilaku-perilaku tertentu atau objek-objek tertentu, mereka bisa mengungkapkan nilai-nilai tersebut. Ya. Dan kemudian mereka telah mengatasi perhatian terhadap diri sendiri. Tadi bukan hanya menjadi individu yang fokusnya untuk misalkan kesenangan dirinya saja atau juga ingin mendominasi berdasarkan keinginan diri ya totaliter yang dominan tadi, tapi juga mereka mampu untuk menemukan maknanya melalui memperhatikan interaksi di lingkungannya, memperhatikan manusia yang lain, memperhatikan lingkungan di luar diri dia. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan rekan-rekannya. Mudah-mudahan dari sini rekan-rekan juga bisa mendapatkan ilmu ya, dan juga bisa merefleksikan diri. Apakah sejauh ini rekan-rekan sudah menemukan makna di dalam kehidupan rekan-rekan, dan juga sampai pada apakah saya dari ketujuh sifat ini, yang dari Viktor Frankl, apakah saya termasuk orang yang punya kepribadian sehat atau enggak? Ya, yang dikaitkan dengan kebermaknaan hidup
yang rekan-rekan miliki. Baik, itu saja rekan-rekan yang bisa saya jelaskan. Ya, kemudian silakan dipersiapkan untuk ujian tengah semester di minggu depan, dan jangan lupa untuk dibuatkan juga mind map-nya ya. Pengumpulannya seperti biasa hari ini jam 8 malam maksimal lewat koordinator kelas. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.